menuntut kita untuk selalu berada di rumah. Namun, walaupun selalu di rumah bukan berarti kita menjadi bersifat individualistis. Situasi ini menuntut kita untuk semakin mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, kami dari kelompok 4 membuat suatu ide atau gagasan tentang pembuatan hand sanitizer alami. Pembuatan hand sanitizer alami ini sangat mudah dilakukan sehingga dapat dilakukan oleh kita di rumah. Untuk pembuatannya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Berikut cara pembuatannya. Dalam pembuatan hand sanitizer secara alami, pastilah memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada saat pembuatan hand sanitizer alami, yang pertama ada daun sirih, yang kedua lidah buaya, yang ketiga lemon, yang keempat ada air, yang kelima dandang, yang keenam pisau, dan yang terakhir ada sendok. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa tips dan langkah untuk membuat hand sanitizer alami yang kelompok kami buat. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat hand sanitizer tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal yang pertama yang kita lakukan adalah mencuci lemon sampai bersih. Kemudian setelah bersih boleh kita potong-potong menjadi 4-8 bagian. Setelah itu yang kedua adalah memisahkan antara batang daun sirih dengan daunnya. Batangnya tidak kita perlukan, yang kita perlukan adalah daunnya. Kemudian yang ketiga adalah memisahkan antara kulit daun lidah buaya dengan gelnya. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah gelnya. Gel tersebut boleh kita haluskan menggunakan blender sampai benar-benar halus. Yang keempat adalah kita sudah menyediakan air sebanyak 6/4 liter, kemudian air tersebut kita masukkan ke dalam panci atau dandang, kemudian kita panaskan sampai dengan mendidih. Setelah air mendidih, kemudian kita masukkan daun sirih yang sudah kita pisahkan dengan batangnya. Nah, kemudian air yang sudah diberikan daun sirih, kita tunggu sampai air benar-benar berubah warna atau semakin menggelap. Nah, sudah semakin berubah, kita boleh masukkan lemon yang sudah kita potong-potong. Setelah lemon kita masukkan ke dalam air campuran daun sirih, kita tunggu sampai waktu 15 menit. Nah, setelah 15 menit kita masukkan gel lidah buaya yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian kita aduk rata, kita aduk sampai kita tunggu benar-benar bahan yang sudah kita masukkan mengendap ke permukaan panci yang kita gunakan. Setelah mengendap, kita boleh matikan kompor, kemudian kita dinginkan sampai sehangat suam-suam kuku. Nah, selesai, air rebusan yang sudah kita dapatkan atau sudah kita masak, boleh kita masukkan ke dalam semprotan yang kita gunakan atau botol semprotan yang kita gunakan di rumah. Kemudian hand sanitizer alami boleh kita gunakan. Penjelasan sebelumnya pada metode pelaksanaan sangat penting bagi penyediaan hand sanitizer dengan memanfaatkan bahan alami atau tradisional dengan memiliki aktivitas sebagai antibakteriostatik menghambat pertumbuhan bakteri maupun antibakterisid atau membunuh bakteri. Salah satu bahan alami ataupun tradisional yaitu lidah buaya, lemon, dan daun sirih, di mana
Beberapa bahan obatan tradisional ini mengandung khasiat yang sama dengan hand sanitizer yang dibuatkan oleh manusia yang mengandung bahan kimia. Dan juga ada beberapa keuntungan dari pembuatan hand sanitizer yang berbahan alami dan tradisional ini, yaitu 1. Mengurangi beban perekonomian dalam keluarga. Kedua, mampu menjadikan bisnis keluarga dalam masa pandemi COVID. Dan yang terakhir, bahan alami dan mudah didapat, khasiat tetap terjaga dengan menggunakan obatan tradisional.